Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Febriana Leta Putri, NIM 232102020012, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya menjelaskan tentang bab hibah. Faslu fi ahkamil hibah, pasal menjelaskan hukum-hukum hibah. Penjelasannya, hibah artinya pemberian kepemilikan suatu barang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup, tanpa meminta imbalan apapun. Jadi, hibah merupakan bentuk pemberian yang lahir dari kerelaan dan niat baik dan menyebabkan barang tersebut langsung menjadi milik penerima sesuai dengan ketentuan syariat. Hiya lukhatu ma kazzatu min hubuhi. Hibah menurut bahasa adalah diambil dari kata-kata tiupan air. Wa yajuzu an takuna min naubihi idza istaqaza ana fa'ilahi istaqaza lil ihsan. Dan bisa diambil dari kata-kata orang terbangun dari tidurnya ketika ia terjaga. Maka seakan-akan orang yang melakukan hibah tersebut terjaga untuk melakukan kebaikan. Wahia fisar'i tamlikun munajjazu mutlaqaza fi ainil halal hayati bila iwadi walau minal ala. Hibah secara syar'ah adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta imbalan balik, walaupun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Fakaraja bil munajjazi al-wasiyah, dengan keterangan secara langsung mengecualikan wasiat. Wabil mutlaqi at-tamlikul mu'aqqad, dengan keterangan secara mutlak pengecualian memberikan milik yang dibatasi dengan waktu. Fakaraja bil aini hibatul manafi, dengan keterangan benda maka mengecualikan hibah berupa manfaat. Wa karraja bil halil hayati al wasiyah, dengan keterangan saat masih hidup mengecualikan wasiat. Penjelasannya, hibah adalah pemberian suatu barang atau harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup dan tanpa meminta imbalan apapun. Artinya, hibah merupakan bentuk pemberian yang benar-benar lahir dari kerelaan dan niat baik, bukan karena paksaan, bukan karena ingin balasan, dan bukan pula memberikan yang berlaku setelah meninggal seperti wasiat. Contohnya, seseorang memberikan sepeda kepada temannya sebagai hadiah tanpa syarat apapun dan langsung diserahkan saat itu juga. Itu termasuk hibah. Namun, jika ia berkata, motor ini nanti jadi milikmu setelah aku meninggal, itu bukan hibah, tapi wasiat. Syarat hibah, wala tasihul hibah ila bi ijabi wa kubuli lafzan. Hibah hukumnya tidak sah kecuali dengan ijab dan kabul dengan ucapan. Wa zakara al-musanif dabital mauhubi fi qawlihi. Dan musanif menjelaskan batasan barang yang bisa dihibahkan di dalam perkataan beliau. Wa kullu majabai'uhu jazahibatuhu. Setiap barang yang boleh dijual maka boleh dihibahkan. Wa kullu majabai'uhu
wa ma la yajuzu bai'u ka majhulil jajuzu hibatu ila habati hintati wa nahanu. Dan sesuatu yang tidak dijual seperti barang yang tidak jelas maka tidak boleh dihibahkan kecuali 2 biji gandum dan sesamanya. Fala yajuzu bai'uhuma wa tajuzu hibatuhuma. Maka 2 biji gandum tersebut tidak boleh dijual, namun boleh dihibahkan. Penjelasannya, syarat sahnya hibah terdiri dari yang pertama, adanya ijab dan kabul. Syarat sah hibah adalah ada ijab dan kabul yang jelas. Artinya hibah tidak cukup hanya dengan niat atau pemberian diam-diam. Pemberi harus menyatakan kehendaknya dan penerima harus mengucapkan penerimaannya. Contohnya, seorang berkata, "Aku hibahkan laptop ini kepadamu," dan penerima menjawab, "Aku menerima hibah ini." Selama tidak ada ucapan tersebut, maka hibah belum sah menurut syariat. Yang kedua, barang yang dihibahkan harus boleh dijual. Barang yang boleh dihibahkan adalah barang yang jelas, bernilai, dan dapat diserahkan sebagaimana barang yang sah untuk diperjualbelikan. Artinya, barang yang tidak diketahui jumlahnya, tidak jelas bentuknya, atau tidak mungkin diberikan dan tidak dijadikan hibah. Tidak boleh ya. Contohnya itu seperti menghibahkan sebuah rumah, motor, emas, pakaian, atau barang apapun yang jelas bentuknya adalah sah. Namun jika seorang berkata, "Aku hibahkan sebagian gandum yang tidak aku ketahui barang takarannya, berupa takarannya itu berapa," maka hibahnya tidak sah karena barangnya itu tidak jelas, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi hibah. Wa tumlaku wa la talzamu al-habitu illa bil aqdi bil ikhza wahibi. Hibah tidak bisa dimiliki dan belum tetap kecuali barangnya telah diterima dengan seizin pemberi. Fala mata al-mauhubu lahu au wahibu qabdi hibah lam tantafi hibah wa qama warisahu maqamahu fil qabdi wa ikhad. Sehingga seandainya orang yang diberi atau yang memberi meninggal dunia sebelum barang yang dihibahkan diterima, maka hibahnya tersebut tidak rusak dan yang menggantikan keduanya adalah ahli warisnya di dalam penerima dan menyerahkannya. Wa iza qabbadaha al-mahubu lahu lam yakulil wahib an warji'a fiha ila an yakuna walida wa ilni Allah. Ketika orang yang diberi setelah menerima barang pemberiannya, maka bagi si pemberi tidak diperkenakan menarik kembali kecuali ia adalah orang tua yang diberi, walaupun seatasnya. Wa iza amara syakhsna sayyan ay daron matsalan ka qalihi an martuku hadzihi dar. Ketika seseorang memberikan seumur hidup suatu barang, maksudnya semisal rumah, seperti aku berikan rumah ini seumur hidup kepadamu. Au arqabahu iyyaha ka qawlihi arqabtu hadzihi da wa ja'altuhu laka raka ay in mitu
laka adat ilayya ma in mitta qabli istakhorat laka. Aku melakukan rokbah rumah tersebut kepada orang lain seperti perkataan, aku berikan rokbah rumah ini kepadamu dan aku jadikan rokbah padamu. Maksudnya jika engkau meninggal dulu sebelum aku, maka rumah ini kembali padaku. Dan jika aku meninggal dulu sebelum engkau, maka rumah ini tetap jadi milikku. Faqabila waqubida kana zalika asyi syai'ul mau amal awal muraqab bila zi ismil maf'uli fihima. Kemudian orang yang diberi mau melakukan qabul dan menerimanya, maka suatu barang tersebut langsung menjadi milik orang yang diberi seumur hidup atau orang yang diberi rukbah dengan menggunakan bentuk kalimat isim maf'ul kepada kedua bentuk lafal tersebut. Wali waratsatihi min ba'dihi wa yalquhu asyi syartul mazkur, dan dimiliki oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia, sedangkan syarat yang diucapkan tidak berguna. Penjelasannya, konsekuensi hibah antara lain, yang pertama, hibah menjadi tetap setelah barang diterima hibah, baru dianggap sempurna dan mengikat ketika barang tersebut telah diterima oleh penerima dengan izin pemberi. Artinya sebelum barang diterima, hibah masih belum final. Tetapi jika pemberi atau penerima meninggal sebelum penyerahan, hibah itu tidak batal. Ahli waris bisa menggantikan proses penyerahannya. Contohnya itu seperti A menghibahkan rumah ke B, namun rumah belum diserah terima. Jika A meninggal, ahli waris A tetap wajib menyerahkan rumah tersebut kepada B karena akad hibahnya sudah ada. Dan yang kedua, hibah tidak boleh ditarik kembali setelah diterima. Jika menerima sudah menerima barang hibahnya, maka pemberi tidak boleh menarik kembali hibah tersebut. Artinya hak kepemilikan sudah berpindah sepenuhnya sehingga pemberi tidak punya hak atas barang tersebut. Contohnya seperti A menghibahkan laptop kepada B dan B sudah menerimanya, maka A itu tidak boleh minta kembali laptopnya kecuali jika A adalah ayah dan B adalah anaknya. Syariat memperbolehkan ayah menarik kembali hibahnya selama ada alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, hibah umroh dan rukbah. Hibah umroh dan rukbah adalah bentuk hibah yang disertai ucapan tertentu mengenai lamanya kepemilikan atau hidup matinya salah satu pihak. Artinya meskipun ucapan pemberi mengandung syarat waktu atau hidup mati, menurut syariat syarat itu tidak berlaku. Selama barang diterima, kepemilikan menjadi milik penuh penerima. Contohnya itu seperti seorang berkata, aku berikan rumah ini untukmu selama kamu hidup. Itu disebut umroh. Atau kalau kamu meninggal dulu, rumah kembali ke saya. Kalau saya meninggal dulu, rumah ini jadi milik kamu. Ini disebut rukbah. Walaupun ucapannya seperti itu, rumah diserahkan dan penerima menerimanya, rumah itu menjadi milik penerima selamanya, bukan hanya selama hidup, bahkan diwariskan kepada ahli warisnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya yaitu Bang UAS yang menganalisis artikel tema hibah. Judulnya hibah dengan kompensasi preventif fuqaha klasik dan kontemporer, yaitu pengertian hibah. Hibah berasal dari kata wahabbah yang berarti memberi tanpa meminta imbalan.
Dalam bahasa maupun syara, hibah dipahami sebagai pemberian harta secara sukarela ketika pemberinya masih hidup tanpa kompensasi apapun. Dengan demikian, hibah adalah bentuk pemberian murni yang dilakukan untuk kebaikan. Dan oleh sebab itu, ia menjadi salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Yaitu selanjutnya disyariatkannya hibah. Hibah disyariatkan karena bertujuan menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan sifat kikir, serta mempererat hubungan sosial antara sesama. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa saduqatihinna nihlal fa in tibna lakum an syar'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari. Artinya, berikanlah mas kawin kepada wanita yang kau nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya. Hadis Nabi an Abi Hurairah qala Rasulullah wa anisa al-muslimat antahkirana jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Artinya, wahai para wanita muslim, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun hanya berupa kaki kambing. Dengan demikian, hibah diperbolehkan dalam Islam karena didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, serta disepakati para ulama melalui ijma. Hibah merupakan amalan mulia yang mengajarkan sikap saling mencintai, berbagi kebaikan antar sesama, sehingga menjadi amal sosial yang bernilai ibadah. Hukum tahlifi hibah. Hibah dianjurkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima dan membalas hibah hadiah dan para ulama sepakat memperbolehkannya. Namun hukumnya bisa dirubah. Haram jika untuk maksiat, makruh bila karena riya, dan bisa wajib menerimanya sangat membutuhkan. Dengan demikian, hibah umumnya imbalan tanpa imbalan, tetapi dapat menjadi hibah al-tawwabah bila pemberi mengharapkan balasan. Oleh sebab itu, niat memberi sangat jika hukum dan nilainya menentukan. Pengertian hibah dengan kompensasi hibah al-tawwab. Hibah dengan kompensasi adalah pemberian yang disertai harapan balasan dari penerimanya. Jumhur ulama menilai akad ini tetap sah, tetapi karena ada pertukaran hukumnya mengikuti jual beli, bukan hibah murni. Sebagian Syafi'iyah menolak karena hibah seharusnya tanpa imbalan, namun banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa adanya kompensasi menjadikannya akad tukar menukar meskipun disebut hibah. Pengertian hibah dengan kompensasi yang diketahui dan ditentukan. Hibah dengan kompensasi terjadi ketika pemberi menginginkan balasan tertentu dari penerima. Menurut jumhur ulama, hibah seperti ini tetap sah, tetapi hakikatnya berubah menjadi akad tukar menukar sehingga hukumnya mengikuti jual beli, bukan hibah murni. Sementara sebagian Syafi'iyah menolaknya karena hibah seharusnya tanpa imbalan. Banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa selama ada kompensasi substansinya, memang akad tukar menukar meskipun disebut hibah.
Pengertian hibah dengan kompensasi yang tidak diketahui. Hibah dengan kompensasi yang tidak dijelaskan, ulama perselisihkan sebagian mazhab menganggapnya sah karena dianggap kembali pada kompensasi wajar. Sementara Syafi'iyah dan pendapat kuat Nambali membatalkan karena termasuk goror. Dengan demikian, jika kompensasinya tidak jelas, mayoritas ulama menilai akad tersebut tidak sah. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.